Bontang. Oke, mungkin boleh sedikit tahu dong Helium Bontang ini awalnya Mbak Ino gimana bisa kepikiran atau memang jadi fokus utama kah atau iseng kah bergerak di bidang pariwisata gitu loh. Apa yang pengen dicapai dari penyedia jasa wirausaha ini? Wisata. Jadi kenapa wisata ya? Kita tahu sendiri bahwa Kota Bontang itu kota industri. Kalau mau ditanyain tuh dari sekian ratus ribu pemuda Bontang, mungkin persentase tertinggi mereka pengennya kerja di pabrik ya. Betul. Nah ini kenapa saya ikut wisata itu dari segi lapangan pekerjaan. Saya pengen menjadi pionir dan bukti gitu, bahwa sebenarnya anak Bontang tuh nggak harus kerja di pabrik kok untuk bisa hidup dan settle gitu. Jadi ada bidang lain yang ingin aku munculkan di Kota Bontang, bahwa ini tuh juga merupakan potensi yang ada di Kota Bontang gitu. Jadi sebagai anak Bontang, yuk kita ubah mindset kita bahwa anak muda Bontang tuh nggak harus kerja di pabrik. Karena itu yang mengakibatkan hari ini tuh Kota Bontang tuh jadi kota tertinggi yang memiliki pengangguran paling tinggi di Kalimantan Timur. Oke, sampai saat ini? Sampai saat ini. Wow. Mungkin bisa dicek ya di datanya BPS ya. Oke. Gitu. Sedangkan Kota Bontang itu adalah kota terkaya nomor 2 di Indonesia. Oke. Ya kan agak. Betul. Bontang ini nomor 2 terkaya di Indonesia. Tapi penganggurannya banyak. Pengangguran kota tinggi di Kalimantan Timur. Itu dia. Kan? Nah, dari data itulah aku berpikir bahwa anak-anak muda Bontang ini kenapa tertinggi penganggurannya? Ya karena mereka berpangku tangan pada perusahaan. Pada perusahaan itu seleksinya nasional. Iya kan? Perusahaan kita itu kan skalanya nasional ya, bukan skala daerah kan. Ada Pupuk Kaltim, ada PT Badak, yang dia tuh membuka seleksi itu pasti senasional. Dan mereka juga punya alasan kenapa membukanya se-Indonesia gitu, karena secara perusahaan skala Asia gitu kan, pasti dia butuh sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya, nggak mungkin sembarangan kan. Dan akhirnya itulah yang terjadi dengan kita di Kota Bontang. Dan saya hari ini itu menjadi anak muda yang tidak seperti yang lain gitu. Saya nggak mau punya cita-cita kerja di pabrik. Saya pengen buka lapangan pekerjaan baru. Bahkan saya pengen buka lapangan pekerjaan untuk anak-anak muda Bontang. Akhirnya sekarang capai lah, walaupun baru 25 ya karyawan kita gitu. Tapi kita pengen tumbuhkan lah industri pariwisata ini di Kota Bontang, sampai akhirnya nanti anak-anak muda Bontang mungkin bisa ada gitu ya, bisa kita jadi tour guide gitu ya. Jadi kita tarik di industri pariwisata kita gitu. Karena jangan disepelekan, kerjaan tour guide ini juga secara penghasilan luar biasa ya. Menjanjikan. Sambil jalan-jalan lagi. Sambil jalan-jalan, sambil dapat duit gitu. Kerjanya cuma berenang, cuma cuap-cuap gitu. Ini Kota Bontang, ini beras basah, ini segaja. Dapat. Harus bisa berenang untuk gabung ke Helium Bontang? Enggak harus. Jadi kita tuh divisinya macam-macam. Ada yang tour guide-nya kita cari yang pintar ngomong, ada yang bisa berenang, ada yang ya udah kamu di kantor aja kayak gitu. Gitu. Karena kalau tadi aku cerita jalan ke Malahi itu kan nggak berenang ya. Kita hanya skill ngomong aja, jelasin tentang Malahi itu apa, masyarakatnya berapa gitu kan, pekerjaannya apa dan lain sebagainya. Yang berenang ya berarti snorkeling ke island tuh buat berenang. Ada divisi masing-masing berarti. Ukurannya banyak ya. Berarti anak muda Bontang ini harusnya bisa menggali potensi mereka dong. Karena itulah yang pengen aku tumbuhkan sebenarnya. Karena mungkin mereka nih sudah tersettle misalnya dari zaman dulu nih, mungkin dari zaman dulu kan. Dari orang tuanya mungkin kamu lulus harus kerja di pabrik pokoknya gitu. Bapak enggak pernah sukses jadi wisatawan gitu. Jadi kamu jangan ke sana. Tapi kalau kita udah kasih contoh, kita udah pang-pangkan di depan dia, bisa kok ternyata. Ada bukti. Betul. Hasilnya gitu kan, ternyata jadi target mapan juga ya. Iya betul. Pasti kan ada anak-anak muda yang mau jadi target. Dan Mbak Ino udah ngasih secara nyata nih buktinya kalau teman-teman bisa berhasil di bidang pariwisata. Iya karena sekarang mungkin pelan-pelan ya, Gen-Z ini kan pelan-pelan udah mikir kayak nggak pengen 9 to 5 gitu, karena mereka ngerasa terlalu terikat gitu. Pekerjaan yang mereka minati itu ya barista, yang santai gitu, ngonten gitu. Apalagi sekarang kan dunia kreatif ini kan udah mulai dialami lah sama Gen Z itu kan kebanyakan aku mau jadi videografer, jadi content creator. Nah
peluang-peluang ini tuh ada di pariwisata gitu. Oke. Karena bicara wisata kan kayak bicara tentang jalan-jalan. Betul. Bicara tentang gimana caranya kita Momen. gitu, Oke. bikin konten yang bagus, Oke. hasil feed yang bagus, cara ngedrone, cara foto, ya kan itu Betul, betul. semua kreatif. Iya, benar-benar. Karena ya kita kadang walaupun dinikmati secara langsung wisata alamnya ya, tapi kan pengen kalau pulang tuh ada yang dikenang, dan itu peran seorang dokumenter, videografer, fotografer itu dibutuhkan juga tuh ya. Bukan banget di pariwisata. Oke. Secara SDM. Ya, jadi yang putus asa jadi konten kreator, tapi bisa moto, Nah, ya jangan cobalah cari-cari. jangan patah semangat. Iya. Jadi kita Healing Betul. Montang. Oke. Oh, berarti Healing Montang ngebuka peluang untuk teman-teman yang nyoba. Buka peluang ke siapapun. Yes, Oke. luas banget. Karena secara wisatawan hari ini tuh kita masih menolak. Oke. Kenapa kita menolak? Karena SDM kita kurang. Hmm. Maka Healing Montang itu masih membutuhkan banyak SDM anak muda yang bergabung di kamu. Oke, kalau sampai menolak berarti kan jumlah peminat wisata di Montang banyak juga dong sebenarnya. Yes, banyak banget. Oke, nah dengan banyaknya permintaan, wah masa iya kita nggak Iya. berusaha menyediakan? Oke. Sayang kalau menolak. Mereka juga kecewa, aduh aku mau wisata aja ditolak gitu kan. Kayak Oke. gimana gitu kesannya itu. Hmm. Tapi ya secara SDM kita memang nggak mau mengambil tamu sebanyak-banyaknya karena takut ketika kita asal terima terus yang melayani kurang kompeten gitu kan, mereka akan kecewa gitu. Gitu sih. Oke, nah tadi punya tim berapa? 25 ya? 25. 25. 25 Itu tour di guide-nya luar saja. udah kapal. Tour guide-nya saja itu 25 orang. Iya. Oke. Nah, achievement-nya kan berhasil membuka lapangan pekerjaan Yes. gitu. Nah, 25 nih semua lokal. Lokal. Warga Bontang. Bontang semua. Oke. Kita ajarin tuh satu-satu dari nol. Dari nol. Dari nol Iya. kita Oke. ajari dia berenang, cara pegang kamera underwater, Oke. kita ajari drone, Oke. kita ajari public speaking, Hmm. semua kita ajari di tour guide. Oke. Bahkan ada anak-anak muda tuh yang benar-benar dia datang kayak nggak bisa apa-apa nih, ya udah kita poles. Kamu kalau ngomong kayak benar. gini ya, kamu kalau taking kayak gini ya, cara bawa drone gini ya, itu semua kita ajari. Oke. Apalagi pilot drone ya, cara pilot Betul. drone di Bontang tuh susah banget. Harusnya sekarang sertifikasi kalau drone. Yes. Dulu itu Healing Bontang saat merintis itu mencari pilot drone susah banget. Susah banget. Oke. Kayak di Bontang kita kekurangan banget pilot drone. Hari ini hampir semua tour guide Healing Bontang bisa lah itu terbang drone Mhm. gitu. Walaupun belum sertifikasi ya. Oke. Karena kan untuk di laut sendiri kan Mhm. nggak butuh skill yang ribet-ribet ya untuk Oke. wisatawan gitu. Oke, tapi sudah ada yang sekarang yang pilot drone itu. Banyak. 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 Drone kita ya 4 sudah. Oke. Kita- Wow. Itu kenapa kita akhirnya beli drone dan ngajarin turget drone karena saking kita susahnya nyari pilot drone di kota Bogor. Oke. Jadi ya udah kita harus beli barangnya, kita belajar otodidak dari YouTube, gitu kan sama Dari YouTube ya. dari YouTube sama teman-teman juga yang punya skill, ayo ajarin aku dong. Oh gini, oh oke. Nanti kita belajar lagi dari sosmed, dari IG gimana sih trik-trik yang bagus Iya. gitu kan. Jadi kita berdua nih belajar otodidak berdua, kita tolak ke tour guide. Wow. Akhirnya sekarang tour guide kita lebih jago dari kita berdua. Oh, Dan itu Masya Allah, ya. banyak banget. Banyak Banyak banget. banget. Itu mungkin kalau pilot drone sekarang kita punya 6 sampai 8. Nah, sembilan. Berarti Healing Montang ini bukan cuma pariwisata, tapi juga melahirkan tenaga-tenaga profesional akhirnya. Benar. Dan yang kita paling bangga dari semua tour guide kita tuh kita bisa ngebina anak Bontang Kuala sendiri. Yes. Oke. Itu goals banget Susah kan. itu Kita susah sebenarnya. banget. Karena anak Bontang Kuala sendiri itu secara education itu nggak ada ranah untuk bisa mengerti hal-hal begitu. Oke. Oke, seperti tour guiding gitu, tour guiding, briefing, atau bawa tamu mancanegara, public speaking, nggak ada ranahnya untuk sampai ke sana gitu. Karena anak Bontang Kuala kan ya anak Bontang Kuala, Oke. oke, nggak ada gitu kepentingan mereka untuk sampai ke sana. Tapi untuk jadi untuk ngebina anak Bontang Kuala itu sangat berbeda. Yes. Karena bahasa Indonesia mereka, Gamenya susah Yes. kalau kita ngajarin kayak anak BTN secara pendidikan anak kota, mereka, Betul. iya kan? Oke, secara gaya bicara. kayak bicara, yes, anak Bontang Kuala biasa Dan hidup. Nepal itu kan punya bahasa sendiri ya. Betul. Iya, Harus Bahkan betul. bahasa Indonesia pun nggak bisa. Oke ya. Yes. Sometimes logatnya aja beda sama kita. Betul. Iya kan? Beda.
Nah, ini jadi tantangan gitu. Ketika kita ngebina anak Bontang Koala, kita ajarin dari nol, itu kadang-kadang bahkan SD card-nya nggak tahu. Ya. Kayaknya SD Jadi card itu tuh kita ini- ajarin. nih, Ini namanya SD ini card. SD card. Oh, ini Cara ngerender seperti ini. gunanya apa SD card-nya? Oke. Kalau nggak ada SD card ya nggak ada video Iya, jangan kan mereka terbang drone, SD card nggak tahu. Berarti mereka ini cuma modal ingin tahu aja ya, dan mau belajar ya. Dan mau belajar. Modal kemauan aja. Intinya harus mau dibina sih. Mau dibina. Mau dibina intinya gitu. Hari ini anak Bontang Koala yang bisa drone, kita bisa bilang ada banyak yang dari guys healing Bontang gitu. Jangan kan bisa ngomong aja gitu. Bisa ngomong dan bisa bawa private. Oke. Private trip. Bahkan bisa bawa wisatawan mancanegara dari India. Gokil kan? Anak Bontang Koala tuh Dapat tips lagi. dapat tips lagi dari orang India. Anak Bontang Koala Anak Bontang Koala bawa orang India. bawa orang India. Dapat tips dari Dapat orang tips. India. Wow. Berarti kan pas. Sampai orang Indianya janjiin ayah saya akan kembali lagi ke sini lagi. Nah, Wow. Ayo. Amazing. Siapa anaknya? Gua nggak bisa gimana ya. Ada lah. Ada lah. Kalau mau tahu harus ikut trip dulu ya. Iya benar. Boleh, kita nanti coba kita undang anaknya karena pengen tahu nih. Menarik ya. Iya. Jadi dan itu bukan satu, Oke. dan itu banyak. Oke. Oke, anak Bontang Koala yang kita bina. Oke. Bahkan sampai dia mentas untuk bisa bawa tamu mancanegara. Dari orang yang susah berbahasa Indonesia, bahasa Indonesianya punya logat sendiri. Betul. Oke, kamera tidak ngerti, Ya. drone tidak ngerti, tidak bisa berbicara depan umum. Hari ini dia kalau bawa tamu, dia akan menjelaskan. pede. Wah, ini adalah Apa ya? Iya. Gitu. Aku sempat lihat tuh di Ada kan? story-nya di itu. Wow. Keren. dan itu banyak banget. Harus kita bawa ke sini sih. Aku penasaran kenapa bisa. Ya maksudnya nggak mungkin dong ngomong sama orang India pakai bahasa Bontang Koala. Iya. Hitam nih kepada Ahi karena mungkin Iya. mungkin dong. Iya kan? Orang Indianya sudah kayak Ais, ini ngomong apa nggak ngerti. Iya, jadinya ini prestasi ya untuk kita tuh yang sebenarnya prestasi seperti ini Oh, gitu. achievement yang gede sih. Yes, karena orang itu sudah skeptis lah dengan masyarakat Bontang Koala gitu. Susah kan untuk membina masyarakat ini nggak mudah loh, nggak mudah. Apalagi untuk menyadarkan masyarakat Bontang Koala gimana cara kita membawa tamu dengan attitude yang baik. Iya. Ya. Betul. Itu satu attitude tuh penting banget. Iya. Yes. Bagi masyarakat Bontang Koala, oke, kita sadar akan wisatawan, tapi belum tentu dia bisa sadar untuk memberikan pelayanan, Betul. mengatur bahasa, Iya. cara ngomongnya gimana. Iya. Belum tentu mereka bisa. Dan untuk menyadarkan mereka untuk sampai di level itu bahwa oke, kalau kita melayani orang tua harus baik, pakaiannya harus rapi, Iya. ya, Cara bicaranya harus seperti ini. Iya. Itu nggak mudah dan butuh waktu. Kita ajarin satu-satu. Dan saat ini kita punya banyak anak Bontang Koala yang kita bisa bina aja. Itu udah luar biasa dan lebih dari enak. Itu Iya. menciptakan loh kita. Karena dari nol kan, dari nol kita ngajarin betul. publishing dari nol. Ya. Kita ajarin dia drone dari nol. Kita ajarin dia pakai kamera underwater dari nol. Iya, semuanya banyak dari. Bahkan sampai berenang-berenangnya pun kadang-kadang kita teknik-tekniknya masih kita ajarin gitu. Karena memang mungkin kan mereka nelayan ya basicnya. Jadi tekniknya secara textbooknya nggak dapet tuh. Jadi kadang-kadang literally bisa membahayakan juga untuk mereka. Oke. Nah, kembali ke pariwisatanya nih, gitu. Berarti teman-teman ini mereka semua kan, apalagi orang lokal ya, Bontang Koala, mereka tahu tempat mereka gitu loh. Jadi lebih mudah mungkin untuk menjelaskan ke wisatawan gitu. Apa hal yang mungkin paling jadi paling jadi hal poin penting lah di Healing in Bontang, karena kan gimana ya, aku mikirnya nih Healing in Bontang ya udah pariwisata gitu loh, ternyata di baliknya itu wah harus ngajarin orang segala macam. Iya, bisa dibilang kayak sekolah daerah, sekolah pariwisata, karena mereka belajar teknologi, belajar public speaking Itu secara langsung praktek. secara langsung dan langsung dipraktekin. Iya, nggak hanya teori ya. Oke. Dan kita tuh membina tour guide itu nggak bener-bener nggak hanya pilih aja anak Bontang Koala aja, enggak. Bahkan putri pariwisata. Putri pariwisata Kota Bontang itu jadi tour guide kita. Yes. Oh iya. Mitra pariwisata. Oke. Itu kita ajak, kita Kita rangkul, ajak, kita ajari, ya biar dia sebagai duta pariwisata. Nggak hanya sekedar promosi, tapi Betul. langsung Ya, di ya. kegiatan pariwisata itu.
Giat pariwisata. Dan hari ini ketika duta pariwisata itu, putri pariwisatanya, itu kalau sekali nge-briefing 100 orang. Bahkan bisa drone loh. Bisa drone. Wow. Bisa Iya, iya, kita iya. ajarin drone. Iya, iya. Oh, jadi semua multi talent ya tim-timnya ini ya. Harus Oke. talent. Oke. Saat ini bidang pariwisata tuh unik ya, karena bidang pariwisata aja yang bisa merangkul semua orang. Yes. Oke, hanya dari pariwisata kayak tadi Mbak Inu sudah ngomong, itu wisatawan kita datang dari banyak luar daerah. Ya, dari kalimat tersebut aja, udah pasti dia akan menginap. Dia akan nggak mungkin kan dia bawa Gak mungkin gak kompor. makan. Iya betul. Nggak makan, ya. Betul. Dia udah siap tuh istilahnya ngebuang finansialnya di sini Iya. untuk masyarakat sekitar untuk menghidupkan ekonomi, Iya, iya. ya kan? Hanya dari pariwisata yang kita undang itu bisa berdampak Menghidupi ke banyak banyak orang gitu. Let's say misalkan dia datang nginep, gesos hidup, Naik deh. oke? Atau naik bentor atau naik ojek online, Oke. hidup lagi ojeknya. Oke. Naik geser lagi dia naik bentor ke dalam titik Anjon, hidup lagi. Mungkin dia mau lihat ada oleh-oleh, dia beli lagi oleh-oleh. Ya kan? Habis trip capek, dia mau makan dulu. Ya kan? Atau dia mau ganti baju bilas ke warga sekitar Oke. bilas. Yes. Yang pariwisata ini Jangkauannya luas ya. luas. Jangkauannya luas. Bukan hanya bicara wisata aja. Yes. Dan Bicara ini kuliner, bicara penginapan, semuanya dapat. Kita belum bicara merchandise, aksesoris. belum bicara sejauh itu. Iya. Bontang masih tahap kecil. Oke. Makanya kalau kita bicara soal pariwisata hari ini, kunjungan pariwisata tinggi aja itu udah bersyukur banget karena gerakan ekonominya kan berputar bagus perputarannya gitu. Ekonominya kita lihat dari ekonominya dulu berputar. Gitu. Saat ini ketika agen wisata hidup, habis itu nakoda kapal Tanjung Laut hidup, berarti putaran ekonomi ada. Nah, ketika putaran ekonomi itu berjalan dan masyarakat hidup, ini kan lebih dari prestasi ya, Iya. gitu. Karena untuk sampai di titik Bali itu prosesnya Panjang. panjang, Betul. ya kan? Untuk sampai di titik Jogja, Yes. Jogja itu bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 Setahun, hari. 2 tahun. Nah, ini Bontang ini sudah mulai meningkat. Ini udah menunjukkan prestasi, Oke. gitu loh. Dan Pak Karis tadi bilang naik 100%. Ini naik nggak sedikit. Iya. 100%. Wow. In 1 year. Dalam setahun. Dan itu bukan hasil kerja kemarin ya. Iya. Tentunya. Enggak. Dan ini kan berarti kan hasil keringat banyak orang. Benar. Termasuk kita. Termasuk juga para agen-agen trip yang lain. Termasuk orang mungkin nakoda kapal di beras-berasan. Dan lain-lain. Pemilik villa. Oke. Ya. Kan banyak faktornya dia datang ke Bontang. Aku malas ya, kayaknya mau snorkeling, aku mau nginep di villa aja. Oke. Orang datang ke Bontang. Oke. Ya kan? Banyak faktornya yang mengundang orang datang ke Bontang gitu. Nah, faktor ini harus dikuatkan gitu. Jadi untuk semuanya kita pikir kuatkan dulu dari sisi fondasi itunya. Nah, kalau udah orang berani repeat order datang ke kita, berarti kita berhasil memikat dia tuh. Abang misalkan let's say pakai sampo A nih, pakai sampo A. Abang nggak cocok. Yes. Atau let's say sabun gitu. Sabun ini abang nggak cocok. Cocoknya sabun kayak ini. Abang di order kan jadi Betul. Sabun yang ini Iya. ya kan. Nah, sabun A ini karena abang cocok pakai ini ada di order. Betul. Akhirnya abang pas untuk bisa dapetin lagi. Betul. Abang ambil lagi, Iya. ambil lagi, Betul. dan abang jadi customer point. Bahkan rekomendasikan ke orang. Yes, bahkan Oke. dia pakai sabun ini dia aku cocok. Oke. Atau pakai sabun ini. Bagus rambutku. Betul. Ya kan? Nah, let's say itu kembali ke Kota Bontang gitu. Untuk orang sampai ngomong dan dia kembali lagi, Iya. repeat order berkali-kali, ini nggak mudah dengan tantangan bahasa yang tadi dia omongin. Ya kan? Karena ini tidak mudah, ya kan? Karena tidak mudah gamenya untuk membuat kembali ini, makanya kita didik orangnya SDM. Oke. Ya kan? Betul. Agar apa? Agar pelayanannya baik. Betul. Hospitality. Oke. Hospitality. Betul. Ya kan? Betul. Kalau hospitality-nya oke, dia ada alasan untuk balik. Betul. Oh, oke, aku mau pakai healing Bontang aja. Oke. Kenapa? Mungkin karena tour guide-nya ramah, Betul. kapalnya bersih. Oke. Banyak kan? Iya. Oke. Akhirnya ketika ini kembali lagi, yang terdampak bukan hanya healing Bontang saja, tapi sekitar Semuanya. Iya. Betul. hanya sekitar sini. Dapat. Ini semua terdampak. Pemilik villa terdampak, pemilik gesos terdampak, supir-supir gojek ojol terdampak. Oke.
makanan, kuliner, oleh-oleh, Yes. bentor, Iya. semua terdampak hanya dari satu kunjungan dan kepuasan orang. Jadi banyak orang bahkan yang kembali itu justru trennya bukan hanya makin sedikit, tapi makin banyak Makin yang banyak. membawa orang. Oke. Oke. Makin banyak bawa orang. Abang datang ke Bontang liburan dengan kami 2 orang. Mungkin besok abang bawa 5 orang. Betul. Besoknya lagi. Besoknya lagi Meningkat lagi. keluarga. Dan orang yang dibawa bawa orang lagi. Yes. Oke. Ya. Ya karena aku juga gini, kalau misalnya kalau lagi wisata gitu ya ke tempat manapun gitu, dan ada guide-nya, ya hospitality itu salah satu faktor, bukan salah satu mungkin, itu yang penting Itu yang gitu loh. penting. Karena kita nyaman kalau kita guide itu kayak teman rasanya. Karena kan kita datang ke tahu tempat, kita nggak tahu tempat ini apa, penasaran tinggi dong. Kalau ngelihat guide-nya kayak, waduh, jutek atau mungkin kayak kurang ngayongin kita lah, kita jadi takut buat nanya, ragu gitu, dan nggak nyaman jadinya. Iya. Wow, keren sih. Dan hari ini Healing Bontang sudah alhamdulillah bisa membina gitu. Bukan hanya let's say 20 tour guide saja gitu, tapi 20 tour guide yang terbina, terdidik dan bisa bekerja di pariwisata. Ini kan penting, Yes. gitu ya. Prestasi dari anak-anak muda gitu kan, karena kita kerjanya hari Sabtu Minggu ya. Jadi anak-anak SMA yang mau belajar, oke ayo let's go. Nggak ada masalah. Oke. Libur. Betul. Daripada main game. Ya, bisa nih kalian nih kalau kan sampai gimana coba. Bisa. Mereka ngabisin kita liatin nih, anak-anak Bontang Kuala ngapain sih? Apa kegiatannya Selama liburan. selama liburan? Main game. Main game, Ya, nongkrong, betul. main gaplek di Anjung. Betul. Iya. Nggak ada yang meningkat, knowledge Iya. meningkat, Nggak positif. pengalaman nggak ada. Sini ayo kerja, belajar. Oke. Kita bina, kita kasih duit lagi. Wow. Enak kan? Wow. Iya kan? Dan Kita- akhirnya kan ada satu yang berhasil, yang lainnya ikutan. Ikutan. Influence. Mau dong, Oke. mau dong. Siapa? Ayo. Kita kerjanya nggak hari. Akhirnya mulai banyak anak Bontang Kuala yang tertarik ya gitu-gitu. Oke. Yes. Wow. Dan terciptakan dan baik dan bagus. Ini prestasi. Wow. Betul. Jadi cara indeks melihat prestasi kita tuh jangan kita mematok Bontang ini setara yang sudah berhasil. Betul. Oke, kita patok dengan misalkan kita patok dengan let's say Derawan aja deh. Iya. Itu dengan apple to apple. Iya. Karena Bontang is growing. Betul. Sementara Derawan sustain, Yes. sudah stabil, dia Bicarakan. sudah dibicarakan. Jangan bicarakan, dia udah masuk uang 20.000 Iya, tuh iya, dia. iya. Hah? Iya. Udah masuk uang diakui sama Indonesia. Iya. Tapi kan kalau Bontang belum sampai di Betul. titiknya. Maka ya harus diturunkan dulu Iya. levelnya. Iya. Diturunkan levelnya, bina dari bawah, grassroots-nya, dan lain-lain gitu sampai bisa sampai dari itu. Betul. Makanya juga sama juga problem seperti beras-beras juga gitu. Iya. Jadi pembinaannya from grassroots, Iya. pelan dibangunnya. Artinya kita di Bontang ini lebih make sense kalau kita ada target dan achievement ya. Jadi ketika kita achieve satu target, ya kita meningkat lagi sampai kita setara nih akhirnya dengan wisata yang lainnya gitu. Iya, nggak bisa langsung mau nyaingin. Iya, nggak bisa Iya. gitu. Masa level 1 mau ngelor? Betul. Nah itu. Mobile Legends Betul. makanya kan nggak bisa. Iya. Aku pengen tahu nih kan tadi ada wisatawan luar negeri tuh, gitu. Nah, apa sih yang mereka cari? Apa yang menarik mereka datang ke Bontang atau sampai datang ke pulau-pulau yang ada di Bontang gitu? Apa yang mereka suka? Ceritanya India ke Malahnya. Nah ini dia deh. India atau Iran? Iran dia, Iran, sorry Iran. Iran dia yang bawa. Irak, sorry. Irak. Irak, Oh, bukan Iran. oh, kirain Iran. Iya, Oh, Iran. Bahasa Arab ya Bu. pakai bahasa Arab Inggris sih. Inggris. Simpelnya gini, waktu itu aku pernah bawa wisatawan dari Irak. Mhm. Ya, dia datang ke sini untuk sebenarnya mau berbahasa. Cuma kayaknya aku rasa dia ini seorang videografer. Jadi lebih kayaknya aku arahin ke fauna deh. Waktu itu aku ajak dia ke Kampung Malahing. Di situ yang Malahing kan kita punya flora dan fauna yang jarang banget orang ngomongin ya. Burung bangau tonton dan burung kumpul perak. Oke, kumpul perak sebagai ikon ya dari kota Bontang. Tapi mungkin anak-anak Bontangnya mungkin belum lihat tuh di habitat aslinya gitu. Dan itu habitat aslinya ada di Teluk Lape di Desa Malahing. Jadi mereka itu datang ke sini
memang kadang-kadang hanya memang untuk refreshing, tapi untuk mencari knowledge kebudayaan. Oke. Jadi orang ketika dia lihat ada tebaran rumput laut di Malahi, menarik dong. Sangat excited. Oke. Wow, kenapa kok bisa sebanyak ini? Oke. Dilihatin satu-satu. Nice. Ketika aku bawa ke mangrove, lihat burung kuntul perak, lihat burung bangau tongtong, Lihat mangrove-nya. dan mangrove-nya, dia tertarik bilang, wow, ada di sini. Dan orang nggak tahu. Oke, ini menarik. Karena, misalkan dia pergi ke mangrove ya, gitu. Belum tentu dia ketemu dengan burung itu. Sedangkan orang kita pasti bertemu. Pasti. Dan ini salah satu burung langka ya di dunia. Yes, di dunia. Jadi kita akhirnya memberi experience dan wawasan bercerita tentang edukasi dan lain-lain gitu. Sehingga dia tertarik untuk datang, untuk bisa mendapatkan informasi mahal, pengalaman, experience yang berbeda gitu. Nah, begitu juga di snorkeling. Nah, kemarin kita dapatkan wisatawan dari Cina ya. Dari Cina itu dia. Kalau India ya anak-anak itu yang bawa ya. Ya, kalau India real anak-anak. Dan itu pun kita sebenarnya nggak tahu kalau ada tamu India. Oh ya. Dia daftar aja, tiba-tiba di hari H ada tamu India. Gitu. Oh, maksudnya dari form yang masuk nggak tahuan tuh? Enggak. Jadi tiba-tiba hari H pada saat briefing, wah ada tamu India nih gitu. Kita terinfo, tapi berjalan. Aja gitu. Bahkan dia senang banget tuh sampai posting tuh. Ini sampai kasih tips. Kasih Tips itu udah luar biasa. Jadi ceritanya wisatawan India ini kenapa bisa datang? Karena dia waktu itu ada proyek nih di Samarinda. Oke? Dibawa sama temannya. And then dia somehow dia lihat iklan kita, dia tertarik. Dia mau jalan, dia nggak tahu itu seberapa jauh. Jadi dia OTW aja. Nggak pakai baju apa-apa, nggak bawa baju apa-apa. Sendiri? Sama temannya. Sama temannya. Oh gitu. Nggak bawa bekal, nggak bawa tas, nggak bawa baju ganti. OTW. Wow. Itu mudah penasaran nih berarti. Iya. Ya? Nah tapi kita lihat dari berbagai sisi tuh. Yes. Berarti menarik. Iya. Oke. Ada juga yang dari Jakarta ya. Jakarta. Dia Jakarta baru pertama kali datang di Balikpapan. Itu tamu dari mana ya? Dia dari Balikpapan sebenarnya itu. Ya, jadi dia orang Jakarta. Saya dari Balikpapan. Dia penerbangan mungkin ada mungkin beberapa hari lagi baru terbang lagi. Dan dia lihat iklan kita. Lihat iklan kita lewat di beranda dia. Habis itu dia tertarik, dia pesen. Dia nggak tahu kalau Bontang itu 6 jam dari Balikpapan. Iya. Dia nggak tahu itu. Gitu. Ya udah dia OTW aja. Tanya dengan kita gimana cara sampai di Bontang, gimana cara ini. Dia ini begitu sampai di baru bilang. Ternyata 6 jam ya. Ternyata di 6 jam ya. Dan habis itu dia apresiasi. Ternyata keren juga ya. Iya. Karena poinnya bukan hanya alam mas, bukan hanya alam, tapi gimana cara kita ngebondingnya. Kita itu tadi. Gimana cara kita menceritakannya. Gimana kita menciptakan atraksinya dia. Mungkin cerita saya tadi kalau disampaikan orang lain mungkin tidak semenarik sekali. Iya kan? Tapi karena cara bercerita saya ceritakan dengan perjalanannya gitu. Akhirnya menarik. Ya kan? Sama juga dalam konsep wisata. Kadang wisata yang biasa saja itu bisa jadi konsep menarik. Bontang punya apa sih? Sebagus apa sih alat Bontang? Tapi hari ini Bontang diminati loh sama banyak orang. Karena ceritanya. Karena pengalamannya. Mungkin kalau dibanding bahasa mungkin waduh begini evaluasi terlalu banyak. Tapi let's say kita bisa mengemas itu cerita sehingga orang tertarik untuk datang. Aku mau liburan ke sana. Atraksinya sih. Nice. Kita tambahin atraksinya. Jadi tamu kita itu datang di jam 8 pagi sampai jam 15 sore atau jam 16, 17. Itu semua udah ada kegiatannya. Nggak ada yang santai-santai. Ya benar-benar. Kegiatannya semua difasilitasi, semua didampingi, produktif. Semua produktif. Dan kita bukan hanya baik ya dari segi cara kita menangani wisatawan, tapi kita juga pentingkan safety. Penting. Itu penting banget. Apalagi kita di laut. Semua wisatawan kita kasih pelan-pelan keselamatan. Tidak ada satupun yang tidak boleh. Dan itu jaminan dari kita. Semua dapat. Kita punya banyak.
Jadi ketika kita lesing membawa 50 orang, 50 orang, lesing bawa 100 orang dapat, membawa 120, 150, semua orang dapat. Dan itu juga masih. Tapi kita jamin itu. Kenapa? Karena kita mau berwisata, kita harus jangan pikiran bahagianya aja nih. Ya. Keamanannya. Jangan sampai datang bahagia pulang bahagia. Yang berbahaya. Gitu. Kita nggak pengen kan momen liburan harus ada hal-hal yang nggak diinginkan ya. Benar. Ya ini jadi poin sih untuk kita gitu. Wow, keren. Oke. Terakhir nih, siapa tahu teman-teman ada yang pengen ikut trip. Caranya gimana sih kalau pengen ikut tripnya Healing in Bontang? Ya, jadi kalau mau ikut trip Healing in Bontang, kalian pertama follow dulu ya. Ya, follow dulu Instagramnya ada kok nanti ya. Instagramnya ada. Nanti di Instagram tuh ada nomor WA kita. Tinggal diklik aja, lewat DM juga bisa. Jadi tinggal chat aja ke kami, nanti akan dilayani sama robot AI kami. Robot AI. Itu di training juga robot AI-nya. Iya, Kita training. Wow. Kita punya robot AI, jadi siapapun orang yang chat Instagram kita atau WA kita yang balasin adalah robot. Wow. Di pertanyaan tertentu atau ada rekomendasi ada rekom mau dibalas manusia, nanti diarahkan ke manusia. Oke. Jadi kita sudah ada Wow. admin, kita punya 5 admin ya yang standby untuk balasin chat kalian. Oke. Tapi untuk di awal nanti akan dibalasi sama robot. Untuk open tripnya kapan aja nih? Untuk open trip kita di hari Sabtu Minggu dan hari Libur. Sabtu Minggu nanti. Iya, Sabtu Minggu kalau kalian daftar itu pasti jalan. Dan hari libur Sendiri nasional. mau berdua pasti jalan. Kita nggak ada taruh minimal orang tuh nggak. Oke. Jadi kalau teman-teman yang pengen ikut ya tripnya seru banget perjalanannya karena berapa spot wisata yang di ini? Spotnya ada 3. Nah, harganya di 265.000. Kita bawa ke Pondok Pasilan, ke Pulau Segaja, sama Pulau Beras Basah. Fasilitasnya sudah kita lengkapi, mulai dari kapal wisata, life jacket, tour guide, dokumentasi underwater, dokumentasi drone, makan siang, Wow. terus apa lagi? Souvenir. Souvenir. Ya, souvenir, dan lain-lain. Wow, itu bukan lengkap lagi ya. Itu udah plus itu ya. Sampai apalagi dokumentasi karena orang wisata itu kalau belum ada dokumentasi bakal pokoknya nggak puas lah ininya. Karena itu yang penting, itu yang mau diupload ya kan. Masa ke luar pulau nggak ada foto, hoax itu. Datang kita nggak usah bawa apa-apa, semua sudah kita fasilitasi. Wow, Bayar keren. aja 265.000. 265.000. Dengan semua itu sih ya relatif ya. Nanti kalau Jadi emang pada bawa drone sendiri. betul, bawa backpack sendiri ya. Ini tinggal datang, duduk menikmati, dibawa ke destinasi. Fasilitasi semuanya. Healing in Bontang. Nice. Oke, ini inisiasi dari Mbak Ino dan Mas Ali. Mas Ali gitu. Kapal yang bos apa? Kapal nakoda. Nakoda sendiri. Nakoda kita tuh juga nelayan-nelayan dari Gunung Kuala. Oh ya? Memberdayakan nelayan. Wow. Oh, berarti Bontang Kuala bisa jadi ini nanti nih. Kayak kampung digital tuh. Jadi part tuh ada kampung yang isinya tour guide semua. Sama bisa. Iya. Karena kalau di Amerika kan satu kampung isinya digital marketing semua tuh. Nah, ini satu kampung nanti kita bikin Isinya tour guide. tour guide semua. Wow, keren sih itu. Ayo guys, kita wujudkan guys. Itu biar jadi siapa tahu kampungnya sendiri jadi wisata sendiri kan? Iya. Karena Bontang Kuala sendiri udah jadi tempat wisata sendiri gitu loh. Apalagi itu kan kearifan lokalnya luar biasa. betul. Sejarah kota Bontang kan di Gunung Kuala. Betul. Apalagi sekarang looks-nya sudah wow, view-nya udah keren banget sih. Iya. Terus juga terakhir untuk teman-teman semuanya ya, anak-anak Bontang terutama, teman-teman harus siap berprogres dan berprogres. Itu kata-kata kuncinya tuh. Di Beras Basah kita ingin bagus, semua destinasi wisata kita ingin bagus. Ada mungkin nanti nih, ini akan masuk ke Tihi-Tihi, ada Malahi, ada yang lain-lainnya. Aku harap teman-teman mau berprogres, berproses, ya, pelan-pelan. Jangan mau instannya aja. Iya. Dan konsisten. Yes, ya gitu. Ini problematika paling besar dengan anak Bontang. Betul. Ya. Masalah kita semua. Iya, Masalah kita semua. nggak mau berprogres. Gitu. Jadi aku harap semua teman-teman mau berprogres, mau mengikuti progres, Yes. gitu ya. Mau berjenjang, mau bertahap, dan cukup rendah hati untuk bisa menerima. Oke. Dan Healing in Bontang membuka peluang untuk kita semua ya. Kita buat dulu. Oke, keren banget. Oke, jadi teman-teman nanti kalau yang pengen nge-trip ya bisa langsung ke Healing in Bontang aja, Instagramnya ada di bawah, nanti langsung hubungi juga, kunjungi profilnya, hubungi WhatsAppnya, nanti dibalas sama
Robotnya, robot AI-nya. Admin jadi admin. Nggak perlu digaji ya kalau AI-nya kan. Gaji. Oh iya. Bilang gaji, gaji. Robotnya? Iyalah. Oh iya. Bayar sistem. Oh iya, langganan ini. Iya. Oh iya. Yes. Ya paling nggak perlu kasih makan lah ya. Oke teman-teman. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe juga ya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita di Bontang Creative Lab. Tungguin cerita-cerita selanjutnya ya. Thank you banget sudah berbagi ceritanya Thank you. sama Hilmin Bontang ya. Nanti teman-teman semua ini pasti mau nge-trip semua nih ya. Nanti tungguin kita yang gantian berkunjung ke Hilmin Bontang ya. Kita tunggu ya. Tungguin, oke. Sama nanti kita pengen undang sama timnya tadi. Oh, iya. Kita pengen tahu ceritanya gimana berproses dari nol ya. Siap. Semoga bisa menginspirasi lah buat teman-teman pemuda di Kota Bontang. Oke, thank you semuanya. Bye bye.